Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Indonews bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, tadi kita sama-sama sudah saksikan bagaimana jalannya pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 oleh Ketua KPU Hashim Asyari, dan juga tadi kita juga sama-sama saksikan bagaimana penandatanganan plakat deklarasi kampanye pemilu dari ketiga Capres dan Cawapres dan seluruh perwakilan dari partai politik. Dan tadi juga kita sudah sama-sama saksikan bagaimana sambutan yang disampaikan langsung dari Ketua KPU untuk bisa menciptakan bagaimana pemilu ini dapat berjalan dengan damai, tidak dengan kekerasan. Dan untuk hasil dari deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 ini kita akan membahas lebih lanjut dengan sejumlah narasumber. Yang pertama yang masih setia bersama kami di sini ada Ketua DPP Perindo, Bang Michael Sianipar. Masih semangat ya? Masih. Dan juga ada dari Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Mas Alwan Olariantobi, yang telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat sore, Mas Alwan. Ya, halo Bung. Oke, suara saya jelas ya, Mas Alwan ya? Jelas, jelas. Baik, Mas Alwan, melihat dari hasil deklarasi yang telah disampaikan tadi dan langsung dibacakan tadi oleh Ketua KPU Hashim Asyari, tanggapan Anda seperti apa, Mas Alwan? Ya, tentu kita menginginkan bahwa deklarasi itu tidak hanya seremonial dan menjadi satu hal yang bersifat rutin dalam setiap pemilu. Nah, pesan-pesan yang disampaikan, tanda tangan yang tadi dibubuhkan, ya kita berharap itu kemudian termanifestasi pada praktek 75 hari masa kampanye kita. Nah, artinya semua ucapan, semua tindakan tadi kan semestinya kemudian dibuktikan atau dipraktekkan dan diaktualisasikan pada 75 hari proses kampanye itu. Proses pembuktiannya itu pada ruang yang seperti apa? Pada ruang di mana ujaran kebencian itu tidak kemudian terjadi, bahwa kemudian kampanye dengan politik identitas tidak kemudian terjadi, netralitas kemudian kita jaga, kekuasaan kemudian dijaga dengan ruang yang sangat integritas dan profesional, dan semua partai kemudian selayaknya berkompetisi ini dengan fair play, tidak kemudian dengan menggunakan negatif campaign dan apapun itu. Artinya damai dalam konteks deklarasi ini kan tidak kemudian menjadi sebuah seremonial, tetapi harus dibuktikan juga, karena kita punya banyak pengalaman dalam setiap proses pemilu kita. Hampir setiap isu itu selalu muncul. Setiap tahapan itu punya dimensi dan semua isu yang kita sebut sebagai sebuah proses kerawanan. Nah, mudah-mudahan kampanye kita ini menjadi kampanye yang berkualitas, kembali pada prinsip dasar kampanye kita, yaitu prinsip yang partisipatif, prinsip yang dialogis, dan prinsip yang kemudian memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Ruang 75 hari di mana masyarakat pemilih kita, rakyat kita mengenal, mengetahui siapa calon presidennya, apa gagasannya, apa visi misinya, siapa calon legislatif tingkat RI, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota di setiap dapilnya, dan bagaimana dia bisa memilih, kenapa dia memilih. Nah, itu ruangnya di situ. Ruang orang kemudian mengadu gagasan, ruang orang mempertaruhkan visi misi, ruang orang mempertaruhkan rekam jejak, track record, dan apa dan kenapa dia bisa dipilih. Nah, itu sesungguhnya yang harus kita bangun, bukan kemudian saling menjatuhkan, saling menyindir, dan semua harapan kita bahwa kalau melihat deklarasi tadi itu, kalau dimaknai secara seremonial berarti habis begitu saja. Tetapi kalau dimaknai dan punya meaning yang kuat, maka tanda tangan yang tadi dibubuhkan oleh 18 partai politik, 3 pasangan calon, ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, dan lain sebagainya tadi itu, saya kira itu punya makna yang kira-kira bisa dijaga dalam dimensi netralitas, dimensi integritas, dan dimensi profesionalitas. Saya kira itu, Bung. Oke, tidak hanya soal seremonial tadi Anda tekankan dan Anda juga sampaikan terkait dengan netralitas, jangan sampai ada politik identitas, dan juga terkait dengan ujaran kebencian ini yang perlu ditekankan. Dan kalau kita berkaca dari tahun 2019, ini banyak sekali hoax maupun juga hate speech yang berseliweran di mana-mana. Kita tahu juga Kominfo dan juga KPU ini bekerja sama untuk bisa menghalau ini semua. Seberapa yakin sebenarnya Anda sebagai
mewakili rakyat juga selaku Direktur Eksekutif Kata Rakyat ini untuk melihat kira-kira untuk penyebaran hoax maupun hate speech ini bisa ditangani dengan baik. Seperti apa, Mas Awan? Yang pertama memang kita perlu membangun ruang kanalisasi ya. Oke. Artinya apa? Kanalisasi yang paling efektif adalah sejauh mana kita memproduksi berita yang sesungguhnya terjadi, kira-kira begitu. Kita memproduksi konten-konten yang sifatnya edukatif. Kita menyebarkan informasi yang benar adanya. Nah, itu sebagai satu ruang kanalisasi agar masyarakat kita memproduksi dan mengkonsumsi informasi yang benar. Kalau kemudian jagat digital kita ini diisi dengan konten yang negatif dan konten yang memecah belah, maka masyarakat kita kemudian juga mengkonsumsi itu karena tidak ada pilihan lain. Nah, selain itu, ada proses MOU yang dilakukan oleh KPU dan Kemenkominfo. Dan terakhir kita mengetahui bersama bahwa link CCTV-nya KPU itu bisa terkoneksi dengan CCTV-nya kepolisian. Artinya kan harapannya bahwa pemerintah dan kepolisian punya peran untuk menjaga itu. Nah, di sisi lain kita punya harapan juga kepada lembaga pengawas kita untuk memberikan tindakan hukum yang positif terhadap siapapun yang ingin memberikan ujaran kebencian. Artinya semua sudah punya ruang masing-masing. Tinggal sejauh mana lembaga-lembaga kita ini memporsihkan kewenangannya dengan maksimal. Tetapi dalam konteks masyarakat, saya kira masyarakat sejauh ini juga sudah cerdas bagaimana memfilter setiap informasi yang hadir, bagaimana kemudian mengkonfirmasi dan memvalidasi setiap informasi yang mereka dapatkan, tidak kemudian serta-merta menelan bulat-bulat setiap informasi, tidak juga dengan serta-merta men-share setiap informasi yang mereka dapatkan, tetapi perlu ada ruang filter, ya, ruang analisa, ruang penyaringan supaya membangun sebuah ruang validasi pada konteks informasi yang dia dapatkan, apakah benar atau tidak. Itu satu hal. Yang kedua, saya kira masyarakat sipil, ya, dan juga teman-teman partai politik, ya, teman-teman media, mari kita sama-sama memproduksi konten yang positif, konten yang edukatif sebagai ruang kanalisasi dalam menghantam dan membangun kanal terhadap pihak-pihak yang mau memecah belah pemilu kita dengan memproduksi konten-konten yang negatif atau negatif campaign. Saya kira itu. Oke, berarti memang ada peranan penting juga dari Kominfo untuk bisa memastikan agar informasi yang berseliweran begitu ya di media sosial maupun juga di media massa ini dapat benar-benar sesuai dengan fakta dan data yang ada. Tapi menurut Anda kira-kira seperti apa untuk mungkin instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh Kominfo untuk bisa memastikan bahwa memang selama 75 hari ke depan bahkan sampai nanti pada tanggal 14 Februari bisa berjalan dengan baik, tidak adanya mungkin polarisasi yang begitu besar seperti di tahun-tahun sebelumnya, Mas Alwan? Ya, saya kira kewenangan utuh itu kan adanya di Kemenkominfo. Misal sederhana begini, kalau kemudian proses kampanye yang disebut kampanye di media sosial yang dilakukan oleh partai politik atau pasangan calon, itu kan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah setiap media sosial itu harus terdaftar. Ya, misal Instagram, Twitter, Facebook. Kalau kemudian ada platform yang lain seperti platform TikTok misal kira-kira, atau platform media yang lain misal. Kalau ada satu platform media yang terdaftar dan itu terindikasi memberikan informasi hoax atau ujaran kebencian, otoritas Kemenkominfo lah yang kemudian memberikan punishment. Apa punishment sederhana? Misal kemudian diblokir atau kemudian dengan serta-merta atau dengan sepihak Kemenkominfo langsung menutup kanal itu. Nah, ini kan kewenangan yang paling efektif dan hak mutlaknya ada di Kemenkominfo. Nah, itu hal yang paling sederhana. Kalau kemudian ada upaya pembiaran, ya, saya kira juga menjadi hal yang negatif juga. Karena Kemenkominfo tidak kemudian memberikan punishment dan kewenangan yang kewenangan yang sudah diberikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau kemudian ada upaya pembiaran, ya sederhana, misal teman-teman di media massa, televisi, apabila
memberikan siaran atau informasi yang keliru, maka akan ada lembaga yang juga memberikan teguran, ada otoritas lembaga yang memberikan teguran. Nah, hari ini kan semua kewenangan itu kan adanya di Kemenkominfo. Apabila ada platform media, baik media sosial atau media cetak atau media online atau media massa yang dianggap memberikan ujaran kebencian, saya kira berikanlah punishment kepada platform tersebut untuk sebagai efek jerak. Nah, itu yang paling efektif hari ini. Kalau kita hanya sebatas himbauan, saya kira masyarakat kita agak sudah biasa begitu ya. Sudah terbiasa, kira-kira begitu. Ya. Oke. Jadi menurut ada tindakan tegas, kira-kira begitu. Iya. Oke, ada tindakan tegas terkait dengan pemberhentian atau penutupan dari media tersebut ya. Tapi mungkin saya ke Bang Michael Sianipar nih. Seperti apa kira-kira sebenarnya langkah preventif yang harus dilakukan oleh Kominfo untuk bisa mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti ujaran kebencian atau berita bohong itu berseliweran selama masa kampanye ini? Seperti apa, Bang? Ya, yang pertama saya rasa definisinya itu harus diperjelas begitu ya. Oke. Karena dalam tahun politik saya punya keyakinan sebagai politisi juga ya, saya bicara bahwa tensi itu pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, perbedaan pandangan pasti ada, opini-opini pasti ada. Dan opini-opini yang muncul di tengah masyarakat itu harus kita hargai. Jadi ya kita juga jangan sampai karena ingin menekan satu penyalahgunaan kebebasan berbicara, kemudian malah jadi terlalu ekstrim juga, begitu. Jadi saya rasa penting untuk pemerintah memberikan ruang. Kemudian kalau bagaimana cara kita mencegah jangan sampai disalahgunakan juga oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat, yaitulah kenapa kita perlu terus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa kritis memilah informasi. Karena kalau kita pendekatannya sekedar penindakan pendidikan saja, saya rasa pemilu terlalu cepat. Dan tadi sempat di diskusi di awal juga kita sempat membahas soal peran Bawaslu. Kalau terlalu banyak nanti pengaduan masuk ke Bawaslu tapi tidak cukup waktu untuk menindaklanjuti semuanya, belum tentu bisa beres begitu. Jadi kita lebih baik bersiap-siap bahwa inilah realita. Dalam tahun politik pasti akan ada banyak perbedaan pendapat, akan banyak opini-opini yang muncul. Kita berharap ada kedewasaan dari semua kubu. Jangan sampai ada gerakan yang terstruktur untuk menjalankan tadi kampanye-kampanye yang sifatnya black campaign begitu. Tapi kalau itu bermunculan di tengah masyarakat, yaitu namanya pertandingan pasti akan terjadi gitu. Tapi jangan sampai ini kita biarkan memecah belah bangsa. Nah, itu koridornya harus jelas gitu. Jadi seluruh parpol harus punya visi misi yang sama untuk bisa menjaga pemilu ini agar damai, tentram, dan tidak adanya hal-hal yang mungkin bisa mencederai demokrasi itu sendiri ya, seperti ya. Tadi Mas Michael atau Bang Michael sempat mengatakan terkait banyaknya laporan kepada Bawaslu tapi tidak ada waktu untuk bisa menindak tegas. Itu mungkin apa yang perlu diperhatikan atau sebagai evaluasi dari Bawaslu kalau Bang Michael melihat itu? Ya, kalau dari pengalaman pemilu sebelumnya kan sering terjadi seperti itu begitu. Karena waktu kampanye itu sangat singkat. Tapi kalau aduan itu ingin ditelusuri dengan seksama itu kan pasti perlu proses, perlu waktu begitu. Jadi bisa saja pemilunya sudah selesai, tapi kasusnya atau penelusurannya belum selesai. Begitu. Jadi kita memahami juga bebannya pasti sangat besar di Bawaslu ya. Karena ya satu Indonesia begitu banyak puluhan ribu caleg berkompetisi, kita bukan cuma bicara capres-cawapresnya begitu ya. Belum kita bicara soal tim sesnya, organ relawannya dan seterusnya, itu jadi sangat banyak, sangat luas. Jadi ya memang tentu Bawaslu harus bisa bertindak dengan strategis. Artinya tidak semua kasus yang diadukan memang pasti akan bisa dituntaskan dengan cepat gitu. Tapi harus bisa dengan bijak memilah tanpa tebang pilih kasus-kasus mana ini yang bisa menjadi contoh supaya tidak ada perilaku serupa di tempat-tempat lain begitu. Dan salah satu concern yang cukup besar yang terkait dengan politik uang. Politik uang ini kan selalu kita bicarakan ya. Kalau tahun politik pemilu pasti kita bicara masalah politik uang. Politik uang ini mengikis adu gagasan, ini mengikis transparansi dan keadilan dalam demokrasi begitu. Tapi walaupun kita selalu bicara permasalahan politik uang, tapi realita di lapangan di tengah masyarakat itu selalu terjadi. Gitu. Nah ini juga kan menarik bahwa satu tindakan yang selama ini dilarang dan itu harus menjadi fokus dari penegak hukum dan Bawaslu, tapi faktanya dari pemilu ke pemilu selalu terjadi gitu. Nah itu juga harus menjadi salah satu permasalahan yang kita tindak lanjuti dengan serius. Gitu. Nah berarti ini masih menjadi PR besar ya terkait dengan politik uang ini, terutama di masa-masa kampanye dan mungkin nanti menjelang saat-saat
pemilu tanggal 14 Februari yang mungkin orang bisa bilang ini sebagai serangan fajar seperti itu kira-kira ya. Saya mau ke Mas Awan dulu nih. Kira-kira melihat dari beban Bawaslu yang begitu banyak, apakah memang sebenarnya ini kurangnya amunisi, kurangnya SDM atau kurangnya strategi dari Bawaslu untuk bisa mengantisipasi hal ini? Baik, Bung. Sebenarnya bukan soal kekurangan SDM, kekurangan kewenangan. Saya kira, Bung, Bawaslu ini sudah punya kewenangan yang sangat kuat, ya, sangat kuat diberikan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari sisi kekuatan SDM Bawaslu sudah sangat punya kewenangan yang besar, mulai dari RI sampai pada level TPS. Ini bukan soal kewenangan dan bukan soal kekuatan SDM, tetapi soal kemauan dan soal keseriusan dan soal keberanian. Oke. Itu saja. Oke. Artinya apa? Konsensus kerja Bawaslu ini ada pada dua hal. Yang pertama adalah temuan dan juga laporan. Artinya apa? Bawaslu sejauh mana serius untuk memberikan punishment terhadap setiap temuan yang dia temukan dalam proses pengawasan. Kedua, sejauh mana keberanian Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan yang masuk kepada Bawaslu. Nah, ini kan kalau kemudian setiap laporan yang masuk lalu kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak ada putusan yang ingkrah, semua akhirnya batal karena tidak memenuhi syarat materi dan formil, saya kira juga akhirnya masyarakat mengatakan ya percuma juga kita lapor Bawaslu kalau kemudian setiap laporan yang masuk tidak sampai pada putusan yang ingkrah, kira-kira begitu. Atau kemudian kekuatan, kewenangan, dan SDM Bawaslu yang begitu banyak ternyata juga tidak memberikan satu hasil dari pengawasan yang yang diindikasi dengan temuan hasil pengawasan yang baik pun juga akan tidak ada, ya percuma juga. Nah, ini lagi-lagi kepada soal keberanian, soal niat, ya, dan soal keseriusan Bawaslu saja. Oke, ini cukup menarik. Tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan keseriusan dan juga keberanian. Apakah memang Bawaslu saat ini kurang berani dan kurang serius menangani hal ini? Mas Alwan? Ya, kita bisa menilai dari begitu banyak kejadian, ya. Kita lihat terakhir, misal ada sekelompok kepala desa yang mendeklarasikan melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yaitu paslon nomor 2, ya. Nah, itu jelas-jelas terjadi. Tetapi sampai sejauh ini apakah ada putusan? Apakah prosesnya seperti apa? Kan juga publik perlu mengetahui itu. Ya, publik perlu mengetahui itu. Artinya kalau kemudian kita melihat ada satu partai yang memasang baliho secara serentak dalam satu hari dari Sabang sampai Merauke dan menggunakan beberapa plat nomor plat mobil merah, ya, plat dinas, ya. Nah, ini kan sebenarnya melanggar, kira-kira begitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi satu penindakan dan satu temuan atau satu proses penegakan hukum pemilu yang dijalankan? Ya, kalaupun itu dijalankan oleh Bawaslu, iya. Tetapi apakah sampai pada putusan yang ingkrah, kira-kira begitu. Nah, ini kan juga kemudian perlu keseriusan bahwa dalam proses penegakan hukum pemilu itu ada prosedur dan mekanisme hukum pemilu yang berjalan, seperti ada syarat material formil, ada keterpenuhan bukti dan lain sebagainya, itu iya. Tapi setidaknya kan harus ada tindakan awalnya seperti apa. Itu kalaupun dilakukan oleh Bawaslu, semestinya publik juga harus diberikan informasi. Publik juga harus tahu supaya kira-kira Bawaslu terlihat oleh publik bahwa sudah menjalankan tugas, kira-kira begitu. Oke, Mas Alwan, mungkin ini ada tanggapan juga dari Anda, apakah memang sebenarnya kalau melihat ini masa kampanye ada sekitar 75 hari dan tadi Anda sampaikan bahwa sampai dengan saat ini terkait dengan dukungan dari kepala desa dan juga pemasangan baliho ini belum ada endingnya seperti itu kira-kira. Apakah memang ini dapat mencederai kepercayaan dari masyarakat terkait dengan masa kampanye yang akan dilaksanakan mulai besok? Saya memaknai bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat itu tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Oke. Kalau kemudian sebuah lembaga tidak memberikan kebijakan yang dianggap berpihak kepada masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu juga akan menjadi turun. Kalau kemudian sebuah lembaga sudah diberikan kewenangan yang sangat utuh,
tetapi kewenangan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal realita dan fakta bahwa banyak proses pemilu kita berjalan secara prosedural ini tidak memenuhi unsur, tidak menyalahi prosedur, tapi kemudian ada proses pembiaran di situ, maka kepercayaan publik terhadap kelembagaan penyelenggara kita ini akan menurun. Lalu apa dampak dari ketidakpercayaan publik? Proses pemilu kita tidak menjadi legitimit karena sesungguhnya proses pemilu ini kan kedaulatannya adanya di sana. Kedaulatan itu adanya di rakyat, adanya di masyarakat, adanya di publik. Kalau kemudian publik, masyarakat, rakyat sudah tidak peduli, tidak percaya, kira-kira bagaimana legitimasi pemilu kita, bagaimana partisipasi, bagaimana keterlibatan kita, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap hasil dan proses pemilu kita. Nah ini yang menjadi problem yang kita masih punya waktu ya. Kita masih punya waktu, besok baru tanggal 28, proses kampanye baru dimulai. Saya kira kalau kemudian kelembagaan penyelenggara kita ini, baik KPU dan Bawaslu, mengembalikan kepercayaan publik, bekerja dengan baik, saya kira publik juga bisa menaruh kepercayaan itu di 75 hari ini. Kalaupun kemudian itu menjadi proses indikasi ke depan tidak baik-baik saja, sampai 75 hari sampai 14 Februari, saya meyakini betul bahwa pemilu kita menjadi tidak legitimit ya, dan hasil pemilu kita bisa memunculkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat, baik proses maupun hasil pemilu kita dianggap tidak legitimit. Oke, masih ada waktu sekitar 75 hari untuk Bawaslu bisa membuktikan taringnya ya, Mas Alwan, untuk bisa membuktikan bahwa memang tidak adanya pelanggaran dari penyelenggaraan kampanye selama masa kampanye ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi telah bergabung bersama kami di Breaking News Sindonesia.